ganteng karena dia jantan, bulunya bagus, terus lincah, maco. Syariatnya bahwa pertama itu harus jantan, kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Agus harus memenuhi umurnya, kemudian dari sisi fisiknya juga posturnya bagus, tidak menunjukkan adanya bagian-bagian yang cacat maupun adanya penyakit-penyakit pada hewan tersebut. Kemudian dari pergerakannya tadi juga sudah disampaikan terlihat lincah, tidak lita-liti gitu kan. Jadi semangat mau dikorbankan. Dia relatif gemuk. Dan yang jelas utama adalah pergerakannya lincah. Itu menunjukkan salah satu ciri tanda-tanda sapi yang sehat, Mas. Kiblawan on the sea, inovatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ki, selamat datang di podcast Kiblawan on the sea, inovatif dan kreatif. Kali ini saya bersama dengan dua orang narasumber dokter hewan karantina dari Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Di sana ada Pak Agus Sugiono selaku Subkoordinator Substansi Informasi Sarana Teknis Karantina Hewan, serta Pak Suwarno Triwidodo selaku Koordinator Substansi Karantina Hewan. Kali ini kita akan berbicara mengenai peran karantina dalam menjamin kesehatan serta ketersediaan hewan kurban. Ini sesuai dengan momennya ya Pak. Ini 2 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Nah, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Di sini kita bekerja di Badan Karantina Pertanian dengan tusi itu pencegahan ya. Selain pencegahan terkait dengan kesehatan hewan dan Kesmafet, apa saja sih peran dari karantina Belawan? Kita ke Pak Agus dulu. Terima kasih peran dari karantina yang utama adalah menjamin kesehatan lalu lintas hewan. Karena seperti kita ketahui bahwasanya di Indonesia antar satu pulau berbeda penyakitnya. Dan pada tahun kemarin dan tahun ini terutama adalah penyakit PMK yang menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah kita akan menjamin bahwasanya hewan tersebut berasal dari peternakan yang sehat. Dalam hal ini adalah peternakan yang selalu di bawah pengawasan oleh dokter hewan setempat. Yang kedua, dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang berasal dari daerah asal. Yang kemudian berikutnya melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Karena seperti kita ketahui bahwasanya beberapa penyakit ada masa inkubasinya. Mungkin pada saat dari kandang dia belum muncul, tetapi pada saat dilalu lintaskan dia sudah muncul. Sehingga kami menjamin bahwasanya ternak-ternak yang dilalu lintaskan selalu dalam kondisi sehat, siap dipotong dan akan menjamin kesejahteraan masyarakat. Jadi perannya ya sangat vital sekali ya terkait kesehatan hewan untuk kesehatan manusia juga ya Pak ya terkait penyakitnya. Nah kemudian untuk Belawan sendiri ini kan terkenal dengan pemasukan sapi dari luar negeri ya Pak ya, dari Australia. Nah bagaimana kiat sendiri dari karantina Belawan terkait importasi sapi yang dimasukkan ke Belawan yang kaitannya dengan hewan kurban Pak? Apakah itu digunakan sebagai hewan kurban atau pemasukannya digunakan sebagai yang lainnya? Ya, ini bagian saya jawabannya agak sulit ternyata. Tadi ke Pak Agus kok gampang. Tapi begini, pada dasarnya yang disampaikan oleh Pak Agus tadi betul. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memberikan jaminan bahwa sapi ataupun hewan-hewan lain dan produk-produk lain yang dilalu lintaskan itu semuanya dalam kondisi sehat, termasuk juga kalau ini terkait dengan hewan yang akan digunakan sebagai kurban, berarti siap digunakan sebagai hewan kurban. Nah terkait dengan pemasukan sapi yang dari Australia yang dilakukan oleh petugas karantina adalah memastikan bahwa sapi yang masuk ke Indonesia ini kondisinya juga sehat. Namun seperti kita ketahui bahwa pemasukan sapi dari Australia ini kebanyakan adalah sapi bakalan yang akan digunakan sebagai sapi potong dan dipasarkan untuk konsumsi daging masyarakat. Kemudian sapi-sapi ini dari Australia juga sudah dibekali dengan chip sehingga akan selalu tertelusur
di mana sapi ini nanti akan dipotong. Nah, sapi ini akan dipotong hanya di RPH-RPH yang sudah terverifikasi dan diaudit oleh pihak Australia, sehingga tidak memungkinkan adanya pemotongan sapi impor dari Australia untuk sapi bakalan yang dilakukan di luar RPH-RPH tersebut. Oleh karena itu, karena kondisi yang demikian, sehingga sapi bakalan yang dari Australia ini memang tidak digunakan sebagai hewan kurban. Nah, bagaimana cara kita memastikan itu? Selain dengan tindakan karantina pada saat pemasukannya, kita juga memastikan melalui kegiatan monitoring, kegiatan supervisi ke feedlot-feedlot yang ada di wilayah kerja BPKP Belawan untuk memastikan bahwa memang ketentuan itu dijalankan. Sehingga kita memastikan sesuai dengan aturannya, sapi bakalan yang diimpor dari Australia memang tidak digunakan sebagai hewan kurban. Berarti memang ada perbedaan ya antara lalu lintas media pembawa yang sapi yang digunakan sebagai hewan kurban serta yang diimpor dari Australia yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan daging di Sumbagut ya, Sumbagut. Nah, jadi seperti itu teman-teman Sobat Ki, bahwa peran karantina ini meskipun importasi sapi yang dilakukan bukan untuk hewan kurban, namun karantina Belawan tetap mempunyai tanggung jawab untuk menjamin ketersediaannya ya. Karena kita juga ada lalu lintas antar area tadi ya Pak ya, yang dari Sibolga ke Nias ya, dan di sana juga sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan serta sudah dilakukan tindakan karantina sesuai aturan yang berlaku. Oke, jadi Sobat Ki jangan ragu untuk mengkonsumsi daging sapi yang akan dikonsumsi ya, baik itu untuk kurban ataupun untuk konsumsi harian, karena kesehatannya sudah dijamin oleh karantina. Oke, selanjutnya ini agak keluar dari karantina tapi tentang profesi Bapak berdua sebagai dokter hewan. Tips aja ini untuk memilih produk atau sapi yang layak dijadikan kurban. Ini Pak Agus dulu nih. Terima kasih. Jadi tip untuk memilih ternak kurban yang tepat adalah yang pertama, tadi sudah dijamin ada surat kesehatannya. Kalau ini dari daerah lain adalah ada surat karantinanya. Kalau bagi masyarakat umum yang melihat ternak, yang pertama dia sudah dewasa. Kalau sapi biasanya dia melihat dengan giginya sudah poel minimal 2. Yang kedua kemudian bulunya bersih, jernih, dia tidak bulu yang berdiri-berdiri. Kemudian pergerakannya bagus, kemudian dagingnya atau dia relatif gemuk. Dan yang jelas utama adalah pergerakannya lincah. Itu menunjukkan salah satu ciri tanda-tanda sapi yang sehat, Mas. Ada spesifik jantan betina nggak nih Pak kalau untuk hewan kurban? Kenapa? Misalnya apakah boleh hanya jantan atau betina yang digunakan sebagai hewan kurban? Iya, saya rasa kita semua tahu ya bahwa pemenuhan persyaratan hewan kurban ini ada syariatnya, bahwa pertama itu harus jantan, kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Agus harus memenuhi umurnya, kemudian dari sisi fisiknya juga posturnya bagus, tidak menunjukkan adanya bagian-bagian yang cacat maupun adanya penyakit-penyakit pada hewan tersebut. Kemudian dari pergerakannya tadi juga sudah disampaikan, terlihat lincah, tidak lita-liti gitu kan. Jadi semangat mau dikorbankan gitu. Saya kira itu sudah cukup untuk memenuhi persyaratan hewan yang akan dikorbankan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini ya, tipsnya adalah hewan itu sehat. Dokumennya lengkap nih kalau untuk yang dilintaskan ya Pak ya. Kemudian ganteng karena dia jantan, bulunya bagus, terus lincah, maco. Pokoknya harus hewan yang sesuai ya Pak, sesuai syariatnya. Oke, kemudian ini mengakhiri saja. Semoga ini harapan Bapak berdua terkait karantina Pak. Terkait karantina, karena karantina ini kan kaitannya dengan kesehatan manusia. Dari tusinya itu kan luas ya. Harapannya seperti apa ke Bapak? Terima kasih. Yang harapan kami dari karantina adalah mohon dukungan dari segenap masyarakat di Indonesia untuk membantu peran karantina dengan cara melaporkan setiap pengiriman hewan atau produk hewan kepada petugas kami di karantina, sehingga tugas karantina akan mengarahkan dokumen apa yang harus dipenuhi, dari daerah mana, ini yang diperlukan, itu aja. Ditambahkan Pak sekaligus menutup.
Baik, saya kira kami di internal karantina juga terus berbenah diri, baik itu dari sisi regulasi-regulasi yang ada maupun profesionalisme di dalam melaksanakan tugas, apalagi dengan lahirnya peraturan-peraturan baru yang insya Allah ke depan akan semakin menguatkan karantina dan akan bisa mendorong petugas-petugas karantina untuk lebih profesional di dalam melaksanakan tugasnya, baik di dalam upaya pencegahan penyakit, pengawasan keamanan pangan, pakan, maupun spesies asing invasif dan agen hayati yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Saya kira itu saja, terima kasih. Iya, berakhir sudah hari ini bahwa dukung terus kami, tugas dan fungsi kami Badan Karantina. Jangan lupa lapor karantina. Tetap semangat menjaga negeri, kita bersama menjaga negeri untuk Badan Karantina yang profesional, tangguh, dan terpercaya. Podcast Kiblawan on the Sea, inovatif dan kreatif. Sampai jumpa.